Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, orang tua calon peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tata cara pengisian form atau formulir pendaftaran peserta didik baru secara online. Kemudian bagaimana cara mengunggah dokumen yang menjadi syarat untuk mendaftar sebagai peserta didik baru. Nah, di video sebelumnya saya sudah berikan bagaimana caranya membuat akun untuk login ke aplikasi PPDB online. Nah, sekarang kalau akun itu sudah Bapak Ibu buat, silakan Bapak Ibu login sesuai dengan petunjuk ya. Misalnya di sini saya sudah ada masuk, oke. Nah, login. Nah, kalau misalnya sudah berhasil login, Bapak Ibu disajikan laman seperti ini. Nah, ini ada identitas anak kita yang Bapak Ibu daftarkan akunnya. Kemudian di sini ada dashboard yang berisi profil calon peserta didik atau CPD, kemudian pendaftaran PPDB online dan hotline. Nah, sekarang kita cek satu persatu fitur-fiturnya. Sekarang kita coba ke profil CPD. Nah, di sini ditampilkan profil atau foto profil peserta didik atau calon peserta didik ya. Ini bisa diubah, Bapak Ibu bisa ubah ya, tinggal klik ubah, kemudian pilih filenya di mana. Saya ganti dengan yang lain, misalnya kita ganti ini misalnya. Oke, kalau sudah klik simpan, nanti akan yang kosong tadi akan ini masuk sukses ya. Nah, kalau sudah foto profilnya sudah masuk, kemudian Bapak Ibu cek satu persatu. Ini ada identitas peserta didik atau calon peserta didik CPD, kemudian ada identitas ayah, wali ya, kemudian ada identitas ibu atau wali, kemudian ada data umum, kemudian akun. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu siapkan dokumennya. Sekarang kita lihat apa yang ada di identitas peserta didik ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, mulai dari nick. Nick ini otomatis sesuai dengan yang kita daftarkan akunnya ya. Kemudian nama lengkapnya. Nick dan nama lengkap ini harus sesuai dengan akte lahir atau KK, harus sama persis ya, jangan ada yang kurang atau salah. Kemudian nomor induk. Nah, nomor induk ini kalau misalnya anak Bapak Ibu dari TK-nya sudah ada, silakan diisi. Kalau misalnya belum, kosongkan saja. Kemudian NIS kosongkan, nomor ijazah juga kosongkan ya. Kemudian ini wajib diisi kalau ada, yaitu nomor KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Kalau Bapak Ibu anaknya ada punya KIP ini wajib diisi. Kemudian nomor kartu keluarga. Nah, itu di bagian atas kartu keluarga itu ada nomor ya. Silakan Bapak Ibu isi sama persis yang tertera di kartu keluarga Bapak Ibu. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Kemudian tempat lahir, silakan Bapak Ibu isi tempat lahirnya, misalnya Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau, tanggal lahirnya disesuaikan dengan akte sama persis, misalnya bulan Desember, tahunnya 2016, misal tanggalnya tanggal 28. Oke. Kemudian agama ya,
tidak boleh kosong, pilih Islam misalnya. Kalau kemudian nomor handphone atau WhatsApp, nah ini ya, misalnya kalau misalnya anak kita nggak punya kan nomor HP atau WA orang tuanya, bapak atau ibunya. Kemudian nah ini berkas akta kelahiran atau surat keterangan lahir, inilah yang harus bapak ibu siapkan dalam bentuk scan atau dokumen yang sudah di scan. Bentuknya apa? PDF, JPEG, PNG ya, dengan size atau ukuran maksimal 2 MB. Nah ini harus bapak ibu upload ke sini ya. Saya contohkan, klik ini, kemudian kita cari di mana misalnya bapak ibu simpan dokumen tersebut. Misal kalau saya simpan di sini ada. Nah ini ada akta lahir calon PDB serta didik baru. Oke, kemudian berkas NISN. Nah kalau anak bapak ibu sudah ada, itu print outnya bisa bapak ibu masukkan ke sini, unggah juga. Kemudian berikutnya berkas KIP atau kartu Indonesia Pintar, kalau ada silakan masukkan ya. Caranya sama, klik unggah, kita pilih KIS atau KIP ya. Kemudian misalnya PKH harus wajib juga, kita unggah. Oke, kemudian berkas ijazah, surat keterangan lulus, bisa atau boleh kosong ya, karena ini kan untuk jenjang berikutnya. Kemudian alamat KTP atau identitas lainnya, nah ini diisi sesuai dengan domisili anak bapak ibu ya, kecamatannya, kabupaten kota, kemudian desa atau kelurahan ya, kemudian RT. Nah ini contohnya RT 004 misalnya. Kemudian RW nya kalau nggak ada kosongkan, kode pos misalnya 31626, misalnya jalan, misalnya Jalan Jenderal Soeharto misalnya. Bapak ibu isikan sama persis dengan yang ada di identitas bapak ibu. Kemudian apakah alamat domisili sesuai dengan KTP atau identitas lainnya, kalau ia centang. Kemudian pilih provinsi ya, sesuaikan yang diminta ya. Ini ada desa, kelurahan, akan diisi. Nah ini ada titik lokasi, lintang dan bujur. Nah ini bisa langsung diklik dengan gunakan lokasi saat ini. Nah otomatis akan terisi ya. Kemudian kalau tidak ada, atau misalnya di sini ada keterangan agar lebih akurat titik posisi rumah, gunakan HP untuk klik bottom ya. Jika lagi di luar rumah bisa klik gunakan Google Maps untuk copy paste latitude dan longitude ini ya maksudnya. Oke, data asal tidak sah kalau misalnya kita sekolah dasar. Kemudian data tambahan kosong. Oke, selesai untuk identitas peserta didik ya, atau calon peserta didik. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah identitas ayah atau wali. Nah berarti yang harus disiapkan di sini KTP orang tua ayah ya. Misalnya di sini kita anggapkan saja ini nomor NIK-nya, kemudian namanya misalnya Romeo misalnya ya. Tempat lahirnya Jakarta misalnya, Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya misalnya tahun 1981 misalnya, bulan Agustus misalnya ya. Kemudian tanggalnya tanggal 9 misalnya, boleh. Kemudian pilih agamanya Islam ya. Bapak ibu ikuti saja sesuai dengan yang diminta oleh form. Nah kemudian apa berkas yang diunggah? Apakah alamat KTP atau identitas lain sama dengan anak? Kalau sama ya, kemudian pilih berkas KTP yang sudah di scan tadi, misalnya KTP kartu ayah ya. Ini berarti secara terpisah ayah dan ibunya KTP-nya. Kemudian provinsi ya, isi sesuai dengan yang diminta.
Kemudian alamat domisili, apakah alamat domisili sama dengan anak? Kalau ya, kita aktifkan ini ya. Nah, isi lagi sesuai dengan yang tertera di identitas Bapak Ibu ya. Selesai. Di sini hanya yang diunggah KTP orang tuanya saja. Selebihnya Bapak Ibu isi dengan identitas atau sesuai dengan permintaan formulir. Oke. Kemudian identitas ibu ya. Nah, masukkan nik misalnya ini, kemudian nama lengkapnya Juliet misalnya, kemudian tempat lahirnya Jakarta, tanggalnya misalnya tahun ini, sesuaikan ya, 89 misalnya, bulannya misalnya Agustus, tanggalnya tanggal 9 misalnya ya. Oke, agamanya Islam. Kemudian kita lihat lagi apakah alamat KTP atau identitas lainnya sama dengan anak. Kalau ya, centang, kemudian unggah dokumen KTP-nya ya, klik, masukkan KTP orang tua misalnya. Oke, ini untuk data ibu ya. Kemudian provinsi, kabupaten, kota dilengkapi sesuai dengan identitas. Apakah halaman domisili sama dengan anak? Kalau iya, centang, kemudian isi lagi sesuai dengan yang tertera di identitas. Oke, selesai untuk identitas ibu atau wali ya. Jadi hanya yang diunggah KTP ibu, kemudian yang di ayah tadi KTP ayah yang disiapkan datanya, kemudian data umum. Kita lihat apa saja yang ada di data umum. Data umum, oh ini ada kartu keluarga, berarti Bapak Ibu harus mengunggah kartu keluarga. Nah, masukkan kartu keluarga, kemudian surat persetujuan orang tua. Nah, ini kalau misalnya ada, kalau tidak kita lewati. Kemudian fakta integritas, kalau tidak ada boleh kosong. Kemudian kartu identitas anak. Nah, kalau misalnya anak Bapak Ibu ada KIA atau kartu identitasnya, ya boleh diunggah saja ke sini ya, tidak apa-apa. Kemudian berarti di data umum dokumen yang harus diunggah adalah kartu keluarga dan KIA kalau ada. Kalau tidak, cukup kartu keluarga saja ya. Kemudian kita lanjut, berikutnya akun. Oh, ini adalah akun calon peserta didik atau siswa baru ya, tidak perlu. Nah, kalau selesai kita klik simpan ya, Bapak Ibu klik simpan. Nah, nanti akan ada keterangan sukses atau data berhasil di update ya. Kalau misalnya Bapak Ibu salah dalam pengisian datanya, ya diulang lagi, dicek lagi sebelum dicetak atau sebelum disimpan ya. Kemudian kalau sudah berhasil tadi kita simpan, kita cek di menu pendaftaran PPDB. Nah, di sini ya, di sini ada pemilihan jenjang sekolahnya SDMI, kemudian pilih sekolahnya. Ini belum ada, tidak apa-apa. Kalau sudah, Bapak Ibu klik cetak kartu pendaftaran ya. Inilah yang nanti Bapak Ibu serahkan ke panitia PPDB. Nah, ini ya, untuk sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mendaftar secara online dan Bapak Ibu juga mengumpul dokumen yang diunggah di aplikasi kepada panitia PPDB ya. Demikian, terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.